Halo guys, nama gue Staff dari Staff Tech. Kembali lagi di channel yang budgetnya isi teknologi semua. So, berdasarkan voting kemarin untuk HP baru, di video kali ini gue bakal unboxing dan minggu depan nge-review si Realme GT Neo 3. Yap, seperti biasa di channel ini khas banget, sangat telat, but seperti biasa juga, it's better late than never. Oke, so seperti biasa sebelum kita unboxing HP-nya, mari kita bahas dulu untuk si harganya dan speknya ya. Untuk harganya sendiri guys, Realme GT3 Neo atau GT Neo 3 itu kalian bisa didapetin di harga 6,5 juta. Ini yang pastinya resmi ya dan baru, yang punya RAM sebesar 8GB dan internal storage sebesar 256GB. Ini tuh gue by the way varian yang chargernya tuh 80 watt ya. Kalau yang 150 watt itu chargernya lebih mahal. So ya, untuk harga segitu Realme GT3 Neo atau gue salah terus guys nyebutnya. Sebenarnya lebih enak disebutnya GT3 Neo daripada GT Neo 3 untuk opini gue. Tapi ya, GT Neo 3 ini speknya guys sangat interesting. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8100 dan fabrikasi sebesar 5 nanometer, layar 6,7 inci AMOLED 1 billion color display, 120Hz. Yang pasti itu Full HD ya, tapi udah support HDR10+, dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, UFS 3.1 storage speed, stereo speaker, cuma sayangnya nggak ada headphone jack, udah Bluetooth 5.3, ada NFC, dual side lagi, USB 2.0 untuk USB Type-C-nya, dan juga ada fingerprint under display, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging 80 watt, 100% hanya dalam 32 menit. Mantap! So ya, itu dia spek-speknya. Dan untuk boxnya sendiri guys, bisa kita lihat ini sangat besar ya. Kalau misalnya mau dibandingin dengan iPhone 13 mini, ini kayak kecil banget. Dan kalau misalnya mau dibandingin dengan iPad mini sekalipun, ya ini box yang memang di atas rata-rata. Besar banget. So, bisa kita lihat desainnya juga gue suka ya. Ini by the way, gue udah lama banget ya nggak nge-review Realme device. Gue nggak inget trial gue nge-review Realme device kapan ya? Kayak 2 tahun yang lalu gitu? Apa setahun yang lalu? Ya, pokoknya in summary udah lama banget. Ini HP pertama di 2022 yang gue review untuk HP Realme. So anyway, kita sobek dikit. Di sini bisa kita lihat di belakang ada kayak fitur-fitur utamanya ya. Kayak si fast chargingnya, display prosesor, kameranya, dan juga si chipsetnya. Bisa kita lihat, garansi resmi, dan gue beli yang warna putih. Hell yeah. So, kita buka aja plastiknya. So, ngebukanya tinggal di slide apa gimana? Oh, ada segel lagi. Kita buka segelnya. Oke, seperti biasa, kalau bukan HP box Apple, dia ngebukanya rada padat ya. Cuma ini kerasa lebih oke. Kerasanya lebih smooth daripada Xiaomi at least. Walaupun emang ketat banget, tapi dia ngebukanya smooth ya, nggak rege-rege. Gak penting sih sebenarnya, itu cuma box experience doang. Anyway guys, bisa kita lihat, welcome to the Realme family. Thank you. Di sini bisa kita lihat, kalian dikasihkannya pamflet dan teman-teman. Yap, GT Neo 3, gunaan, dan lain-lain. Dan di sini kalian dikasih HP-nya sendiri. Kita kepinggirin dulu aja ya. Sheesh, boy, look at the design. Pretty good. Next, di sini ada oke, presentasinya overall untuk harga 6 juta quite good ya guys, quite good. Di sini ada kayak casing. Dia casingnya jelly case biasa, agak sedikit hard sih, nggak kayak biasanya jelly case, dan dia itu kayak smoke black gitu. Ya standar lah, nothing special. Di sini ada si colokannya sendiri. Bisa kita lihat, dan yang pastinya ada the big boy, the real dish, the main dish, big boy ND 80 watt fast chargingnya, bisa kita lihat. So ya, di boxnya, di sini gue lupa bilang ada itu juga SIM ejector tuh kelihatan, yang kayak Apple bentuknya. Oke, so cuma segitu aja di boxnya ya. Kita repacking dulu, gue mau ambil si chargernya pastinya buat tes. Boxnya ini segede gedem, tapi gedem by the way. Kalau misalnya kalian nggak tahu arti gedem, itu bahasa Sunda besar ya. Ya, ini boxnya segede gedem, tapi dalamnya dikit ya, biasa aja. Sedikit waste of space ini. Ngabisin plastik banget, tapi at least dia kelihatan keren boxnya, kokoh. Gue suka. So ya, anyway, kita langsung aja ambil HP-nya dari si segelnya. Kita buka segelnya. Undo the Naruto seal. Dan juga kita cabut stiker emailnya. Kita tempelin ke Realme family. Oke, let's go to the main dish, guys. Ini susah banget nutupnya, kayak ketat gitu. There you go, that's what she said. Oke, ini dia HP-nya. Lap dulu bentar, tadi ada banyak dust. So, bodi belakang, ini kelihatannya terbuat dari kaca ya.
Dia dingin banget juga. Untuk samping gue kurang tahu, tapi kerasannya kayak plastik deh. Ini kayak terbuat dari plastik. Tadi dulu, kira-kira ada nggak ya di GSM Arena dikasih tahu nggak ya build-nya? Oke, build-nya for some reason nggak dikasih tahu di GSM Arena. Tapi ini kerasannya kayak plastik untuk sampingnya. Yang is okay untuk harganya, karena ini kan HP kayak it's all about the speed, guys. Just like McQueen said. So ya, kalau dari plastik pun nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa komen di bawah, tapi ini rasanya kayak plastik karena nggak dingin. So, untuk bodi belakang desainnya, gue suka banget sih. Ini desain kayak gini tuh kayak ngikutin gue sama Mustang ya, Ford Mustang mobil. Kalau misalnya kalian tahu. Two stripes kayak gini, kelihatan keren banget, kelihatan sporty. Dan tapi kelihatan simple juga karena gue nggak suka HP yang kayak warna-warni gitu, kayak Xiaomi 12 Lite kemarin, yang belakangnya tuh warna-warni. Kayak apa? Gradasi gitu, gue sebenarnya kurang suka. Gue lebih suka single color terus kayak di desain kayak gini. Kerasa lebih personality-nya kerasa lebih keluar menurut gue. Tapi ya, bisa kita lihat enak, desainnya bagus, terus melengkung juga. Di sini ada si kameranya yang bentuknya tuh lumayan unik ya, kayak mata gitu. Kalau dibalikin nih, kayak mata, terus kayak kumis, terus mulut lagi O. Look at that. Lumayan goofy. So, untuk kamera belakang yang pasti bisa kita lihat ada 3 kamera ya. Main kameranya yang besar banget tuh, punya megapiksel 50, f1.9, ada optical image stabilization, very nice. Kamera kedua 8 megapiksel, f2.3 ultra wide, standar banget. Dan kamera ketiganya ini useless kamera 2 megapiksel, f2.4 makro. Kalau misalnya kita switch ke depan, di sini selfie kameranya 16 megapiksel, f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 dan dia udah ada gyro EIS. So, untuk di samping sini bisa kita lihat buttonnya sendiri. Oke. Buttonnya ini kerasa protrude banget ya, kerasa kayak nonjol banget dan enak dipencet, kliki, nggak terlalu banyak wiggle juga. Di atas di sini ada, ini kayaknya speaker ya? Apa bukan? Coba gue lihat. Ini kayaknya speaker deh. Ada mikrofon. Di bawah di sini ada speaker lagi yang pasti 2 speaker, ada USB Type-C dan sayangnya nggak ada headphone jack. Di harganya wajar banget. HP sekarang di harga budget flagship sekalipun udah nggak ada headphone jack ya. Malah di harga yang lebih murah sekalipun udah nggak ada headphone jack. Udah punah lah. Yang sebenarnya gue sedikit rindu sih sama headphone jack. Karena seperti kalian tahu gue kan audiophile, jadi gue benar-benar nge-treasure banget headphone jack. Sayangnya di HP udah nggak ada, jadi kalau misalnya mau on the go, itu pilihannya antara beli HP LG kayak V series yang udah nggak dibuat lagi, jadi harus beli secondnya, atau beli MP3 player. Atau pindah ke Bluetooth. Yang oke, tapi sebenarnya untuk suara masih lebih bagus wired ya. Anyway, untuk SIM sendiri tadi bisa kita lihat nggak ada micro SD juga ya, tapi udah support dual SIM. Di samping sini ada volume button yang posisinya lumayan bagus ya, dia nggak terlalu atas, karena rata-rata HP yang kayak gini tuh suka kadang-kadang terlalu tinggi. Ini cukup bagus, penempatannya nice. Dan juga sama si Realme udah dikasih pre-applied plastic screen protector. Untuk layarnya sendiri dia itu 6,7 inci, tapi kerasa cukup bagus, pas. Nggak terlalu panjang, tapi nggak terlalu lebar juga. Bisa kita lihat, dia itu dot display ya. So, gue mau setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you in a minute. See ya! Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa yang pertama mari kita tes untuk fingerprint speed-nya ya. So, langsung kita tes. 1, 2, 3. Sorry, ini fingerprint-nya rada ke bawah ya guys, tadi gue salah mencetnya. 1, 2, 3. Bisa kita lihat, dalam keadaan mati sekalipun dia sangat cepat ya. Ini yang pasti kalau bisa mau dibandingin dengan HP kemarin yang gue review, Xiaomi 12 Lite yang harganya memang lebih murah 1 juta, jauh lebih cepat di HP ini. Bisa kita lihat, Realme emang selalu cepat ya kalau buat fingerprint under display, karena dia kan memang saudaranya OnePlus jadi ya. Cepet banget fingerprintnya. Bisa kita lihat nih, ada kayak DNA OnePlus-nya juga ya. Dia, si jamnya tuh kayak OnePlus, si clock-nya tuh merah putih, itu khas OnePlus banget. Sekali lagi deh, boom. Oke, boom. Yang gue kurang suka cuma dia posisinya agak terlalu bawah ya. Bisa kita lihat tuh, fingerprintnya sedikit agak terlalu bawah. Gue lebih suka kalau di daerah sini daripada di sini. Tapi at least dia fingerprintnya super cepat, hampir instan, dan sangat akurat. Next, untuk layar guys, dia itu layarnya 120 Hz. Dan juga ini bisa kita lihat, dia itu lumayan simetris ya. Bisa kita lihat tuh kotaknya. Memang agak sedikit tebal di bawah sedikit, cuma dia overall sangat simetris dan juga bezelnya lumayan tipis. Dan untuk setting sendiri guys, kalau misalkan kalian penasaran untuk si software-nya dan yang lain-lain. Kalau misalnya kita ke About Device, bisa kita lihat dia itu di Realme UI 3.0 dan juga di versi Android 12 yang pastinya. Yang pastinya juga udah dikasih update 736 MB, lumayan berat ya itu update-nya. Ini update untuk, ini update ke security patch paling baru ya. Oke. Lagi downloading juga itu. Dan mumpung kita lagi di setting guys, ini
Kalau misal kalian ingin kayak ganti display gitu di display brightness, di sini ada settingan untuk eye comfort, dark mode, dan yang pastinya juga ada high refresh rate. Di sini settingannya ada 3 ya. Kalian bisa ganti ke auto select, high, atau standar. Gue di high karena untuk ngetes baterainya juga ya. Kalau misalnya nyala continuously 120 Hz, gimana rasanya. Dan ya, first impression guys, gue kan udah lama banget ya ini nggak pakai Realme UI. Karena terakhir pakai itu sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Dan ini di Realme UI 3.0, gue harus bilang ini enak banget guys. Yang gue rasa tuh right off the bat ini kerasa kayak apa ya? Kerasa smooth banget. Animasinya tuh kerasa sangat smooth. Kayak kalau misal gue buka aplikasi gini, dia tuh kerasa smooth dan kerasa kayak lebih optimized dan lebih solid daripada MIUI. Gue ngerti, karena gue denger kan banyak banget yang bilang Realme UI itu bagus banget. Pertama gue kurang trust ya, kayak Realme UI atau ColorOS tuh bagus atau enggak. Pas gue pakai di HP ini, walaupun baru cuma beberapa menit, right off the bat langsung kerasa ini memang UI-nya tuh polish banget dibanding kayak UI Cina lainnya. So ya, first impression sih bagus banget ini UI-nya. Nah, tapi nanti bakal gue bahas lagi in-depth untuk UI-nya di reviewnya seminggu setelah video dirilis. Dan juga ada satu kelemahan yang gue langsung rasa dari UI ini, yaitu untuk multitasking. Multitasking gini agak kurang bagus ya. Bisa kita lihat tuh, karena suka kayak nge-jitter gitu. Kayak kurang smooth. Suka kada rada-rada apa ya. Animasinya kurang smooth in general. Terlalu snappy menurut gue, jadi kayak rada aneh, rada goofy. Dan juga kadang-kadang dia suka kayak kedap-kedip gitu si aplikasinya kalau misal masuk dari aplikasi satu ke aplikasi lain. Tapi overall, UI-nya kelihatan bagus. Dan untuk di dalam info sendiri, bisa kita lihat dia itu support HDR10+. Di sini support refresh rate-nya ternyata bisa sampai 90 Hz juga ya. Cuma di settingannya dia hanya di sekitar 60 atau 120. Itu dia, nggak ada settingan 90 Hz for some reason. Bisa kita lihat di sini juga udah di Widefine L1. So, untuk beratnya sendiri buat yang penasaran, karena ini kan baterai juga lumayan besar ya, di 8000 mAh baterai. Kok 8000 sih? Big brain banget. 5000, goceng. Oke. So, untuk beratnya sendiri, dia itu di 189 gram. Jadi sekitar 10 gram, bukan 10 gram sih, 15 gram lebih enteng daripada Mi 12 Lite lah yang kemarin gue review. So ya, beratnya memang cukup enteng, tapi dia itu masih lumayan solid juga, masih lumayan berbobot. Nggak kayak di 12 Lite, Xiaomi 12 Lite yang kemarin gue review yang agak sedikit kopong dalamnya. Di sini masih kerasa kayak, apa ya, kerasa kayak padat. Jadi masih lumayan enak dipegangnya. Nice. Nah, terus untuk si NFC-nya sendiri yang pastinya ada, untuk posisinya dia tuh di belakang ya kalau nggak salah. Yap, di belakang ada. Dan di depan juga ada. Yap, ini pakai dual NFC, di depan belakang bisa dipakai. Nah, terus next mari kita tes keyboardnya sendiri. Oke, pertama ini nggak ada sama sekali touch delay atau apapun ya. Flawless banget. Dan yang gue rasa ini guys, sheesh, haptic feedback-nya. Damn. Ini gue bisa bilang haptic feedback kalau misalnya mau dibandingin sama Xiaomi 12 Lite yang kemarin gue review, jauh lebih bagus di sini. Dan ini bisa bersaing dengan HP flagship kayak Samsung sekalipun loh. Ini enak, rasanya tuh kalau gue ngetik tuh kerasa kayak ditonjok si jempol gue. Sangat bagus feedbacknya ini. Damn. Kalau misalnya kayak haptic feedback kayak Google atau Samsung tuh ratingnya 10 dari 10, gue bisa bilang haptic feedback ini ratingnya 8,5. Bagus banget untuk harganya. So, last but not least, mari kita tes untuk kamera quality-nya ya. Agree and continue. Allow. While using the app. Oke, so gue lap bentar, takutnya rada kotor. Kita coba tes foto ke si Mask Yoru seperti biasa. Ini dia 1, 2, 3. Ini by the way AI-nya mati ya, gue nggak pakai AI, dan HDR itu auto. So ini dia fotonya 1, 2, 3. Dan ini dia fotonya pakai kamera ultra wide-nya 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi untuk 50 megapiksel mode, karena kan kalau misal di kamera biasa dia di downscale ya, jadi nggak pakai 50 megapiksel sensor. Kita coba tes ke si Mora ini, currency Genshin. Ini dia pakai 50 megapiksel, kalian bisa lihat detailnya ya, nanti gue bakal liatin juga versi zoomnya. Ini dia 1, 2, 3. Dan untuk bandingin aja ya, ini kenapa menurut gue makro agak useless, gue bakal bandingin 50 megapiksel di zoom sama makro 2 megapiksel. Ini bedanya. So, yang pertama, ini dia makro, bukan makro, sorry, ini dia foto 50 megapiksel koin yang sama di zoom.
Dan ini dia untuk makronya. Gue foto dulu. So ya, bisa kita lihat ya. Yang makro banyak noise dan overall kalau kalian ingin foto deket, mendingan foto 50 megapiksel di zoom. Menurut gue itu lebih bagus. Warnanya juga kelihatan lebih oke. So ya, gue hampir lupa juga selfie-nya. Ini dia foto selfie-nya. Lumayan white, nice. Cuma oh my god. Gue kurang suka itunya ya, filteringnya. 1, 2, 3. So itu dia foto-foto sampelnya. Pasti gue bakal lebih detail nanti di full review. Dan untuk si video recordingnya guys, dia itu bisa nge-record di resolusi 1080p atau 4K. Cuma gue nggak tahu ini 1080p-nya bisa 60 nggak ya? Coba kita lihat di setting. Oke. Oh, damn! Oh ya, gue lupa ini HP flagship. 4K-nya juga bisa 60 guys. So ya, minggu depan buat review gue bakal tes di 3 resolusi ya. 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60. Anyway guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. Seperti biasa, video full review seminggu setelah video ini rilis. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video atau reviewnya minggu depan. See ya!